Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway, yaitu proses terjadinya pengangkatan diagnosa keperawatan pada kasus saya. Pada kasus saya sebelumnya, yaitu tentang asam urat. Nah, pada kasus saya ada beberapa diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, dan konfusi kronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa asam urat dapat mengakibatkan nyeri, dapat mengakibatkan hambatan mobilitas fisik, dan dapat mengakibatkan konfusi kronik. Baiklah, saya mulai dari nyeri dulu. Kenapa asam urat dapat mengakibatkan nyeri? Yang pertama itu ada faktor pencetusnya. Nah, pada kasus saya faktor pencetusnya adalah pertama, pasien senang mengonsumsi jeroan ayam. Kemudian pasien senang mengonsumsi bahan-bahan makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Kemudian pasien hanya minum 2-3 gelas per hari. Nah, kemudian dari kebiasaan tersebut dapat meningkatkan kadar asam urat pada pasien atau dapat meningkatkan purin karena pasien senang mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Kemudian setelah itu terjadinya penumpukan purin karena makanan tersebut. Nah, setelah penumpukan purin terjadinya gangguan metabolisme pada purin. Nah, setelah gangguan metabolisme pada purin, purin akan sulit terurai. Nah, kadar purin akan meningkat. Pada kasus saya kadar purinnya yaitu 8,5 mg per dl. Nah, setelah kadar purin meningkat, maka dapatlah diagnosa medis yaitu arthritis gout atau asam urat. Nah, dari arthritis gout tersebut maka akan terjadinya peningkatan asam urat, terjadinya kristal-kristal asam urat, kemudian penimbunan kristal asam urat yang akan menyerang sendi atau jaringan-jaringan sendi. Nah, dari peningkatan kadar asam urat itu akan terjadinya metabolisme atau mekanisme peradangan. Nah, mekanisme peradangan di sini yaitu yang berfungsi itu leukosit. Nah, terjadinya fatogenesis leukosit, di mana leukosit menyerang atau memakan kristal asam urat yang dianggapnya sebagai bahaya untuk tubuh. Nah, setelah terjadinya proses peradangan, leukosit memakan kristal asam urat. Kemudian terjadilah pelepasan mediator oleh sel maks yang akan disalurkan sampai ke hipotalamus. Nah, dari hipotalamus akan mengakibatkan terjadinya respon nyeri. Nah, dari respon nyeri itu maka tubuh kita akan berespon mengeluarkan nyeri karena sudah diatur dari hipotalamus. Maka terjadilah atau dapatlah diagnosa yaitu nyeri akut. Nah, selanjutnya yaitu hambatan mobilitas fisik. Kenapa asam urat dapat mengakibatkan hambatan mobilitas fisik? Hambatan mobilitas fisik dari tadi faktor pencetus sudah saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan dari diagnosa medisnya, yaitu dari arthritis gout atau dari sudah terjadi asam urat. Nah, sudah terjadi asam urat, maka terjadinya penimbunan kristal-kristal asam urat. Nah, dari kristal-kristal asam urat ini akan terjadinya penumpukan. Nah, dari penumpukan itu akan merusak, akan terjadinya erosi pada tulang rawan. Nah, kalau sudah terjadi erosi pada tulang rawan, maka akan terjadi degenerasi tulang rawan. Nah, setelah terjadinya degenerasi tulang rawan, adanya tuka pada tulang atau pada sendi. Nah, kemudian setelah adanya tuka, adanya tofus pada sendi tersebut yang mengalami tuka, kemudian akan mengalami pengeringan pada tofus tersebut. Setelah tofus mengering, maka sendi akan terjadi yang kekakuan, kram, kaku, dan sakit. Nah, makanya dari kekakuan tersebut akan menghambat aktivitas kita sebagai manusia. Maka dapat terjadinya diagnosa atau diangkatnya diagnosa hambatan mobilitas fisik. Kemudian dari hambatan mobilitas fisik kita beralih ke konfusi kronik. Nah, konfusi kronik juga kenapa dari asam urat dapat terjadinya konfusi kronik? Yang pertama itu ada faktor pencetusnya tadi, makanan, pasien senang makan makanan jeroan, kemudian pasien jarang minum, hanya 2-3 gelas per hari. Nah, dari sana akan meningkatnya kadar asam urat. Setelah meningkat kadar asam urat, terjadinya gangguan metabolisme pada purin, kemudian purin akan sulit terurai dalam tubuh, terjadinya arthritis gout. Setelah itu
setelah terjadinya arthritis gout untuk pasien saya karena tinggal di lansia, pasien tidak tinggal di rumah, pasien tinggal di panti. Kemudian setelah tinggal di panti tidak ada yang membantu pasien untuk meningkatkan kemampuan mengingatnya, maka ada penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran di sini bukan berarti dia kesadaran dari GCS-nya, tapi tingkat kesadaran pengingatnya. Kemudian ada perubahan kognitif, berhubung dia setelah tingkat kesadarannya lemah, ada gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif ini gangguan pengingatnya karena memang lansia memang akan ada beberapa perubahan terjadi pada tubuhnya. Nah, di sini berhubung dengan konfusi kronik, pasien terjadinya gangguan pada ingatannya atau pikun, atau pelupa. Nah, setelah terjadinya pelupa, gangguan perubahan pola pikir, perubahan pikirnya, perubahan proses pikirnya, maka akan terjadinya konfusi kronik berhubungan dengan demensia atau gangguan pada ingatannya. Nah, demikianlah pathway yang dapat saya sampaikan berdasarkan kasus yang saya dapat, berhubungan dengan intervensi, berhubungan dengan diagnosa keperawatan, kemudian mengapa bisa timbul diagnosa keperawatan nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, dan konfusi kronik. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.